Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ahosi koso bagawa arahang sama sambudo. Satesu karunyang patica karunayako hitesi anu kampang upadaya asalha punamiyang pancawagyanang bikunang anu tarang damacakang patamang pawatetwa. Catari Arya Sajani Baka Sesi. Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri. Dengan belas kasihan beliau kepada semua makhluk hidup dan demi manfaat bagi dunia ini, Sang Buddha mengajarkan Dhammacakka Pawatana, menguraikan 4 kebenaran mulia kepada 5 pertapa dalam bulan Asada Purnami. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Magabudi. Salam sejahtera. Sotihontu Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan topik yaitu makna Hari Raya atau Hari Suci Asada. Sahabat UBTV, pada Purnama Sempurna, kalender lunar, dan di kalender Masehi jatuh pada bulan Juli, seluruh umat Buddha memperingati Hari Suci Asada. Tahun 2025 ini, peringatan Asada yaitu ke 2569 tahun Buddhis atau Buddhis era. Di tahun Masehi 2025, tepatnya Purnama Sempurna atau Purnama Siddhinya jatuh pada tanggal 11 Juli tahun 2025. Nah, apa sesungguhnya yang diperingati pada hari suci Asada ini? Untuk itu saya akan mencoba untuk menguraikan makna Hari Suci Asada. Sahabat UBTV, Hari Suci Asada merupakan salah satu hari suci agama Buddha yang diperingati pada Purnama Sempurna di bulan Juni atau Juli, atau lebih seringnya adalah bulan Juli, yaitu 2 bulan setelah peringatan Hari Raya Waisak. Nah, Hari Suci Asada ini memperingati 3 peristiwa penting berkenaan dengan ajaran Sang Buddha dan perkembangannya. Apa saja 3 peristiwa penting itu? Ya, peristiwa penting yang pertama adalah memperingati Dhammacakka Pawatana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma yang pertama kali, yaitu pembabaran ajaran Sang Buddha yang pertama kali kepada 5 orang pertapa bertempat di Taman Rusa Isipatana di Benares, di Meghalaya, di India. Nah, pembabaran Dhamma yang pertama kali ini disebut dengan Dhammacakka Pawatana Sutta atau pemutaran roda Dhamma. Nah, inti dari Dhammacakka Pawatana Sutta adalah Sang Buddha menguraikan tentang 4 kebenaran mulia
Nah, apa saja 4 kebenaran mulia itu? Yang pertama adalah dukkha arya saca, kebenaran mulia tentang dukkha. Nah, menurut kebenaran mulia yang pertama ini, hidup dalam bentuk apapun sesungguhnya sejatinya adalah dukkha. Ya, ketika seseorang memiliki badan jasmani, tidak akan luput, tidak akan bisa terbebas dari sakit jasmani. Yang namanya sakit, yaitu merupakan konsekuensi dari memiliki tubuh ini. Kalau tidak mau sakit, ya jangan memiliki tubuh. Kalau merasa siap menerima memiliki tubuh, ya konsekuensinya tubuh ini akan mengalami perubahan, akan mengalami sakit. Ya, sakit jasmani, itu termasuk dukkha. Kemudian selain memiliki tubuh, kita juga memiliki yang namanya batin. Ya, memiliki batin juga memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya sakit batin. Ya sedih, khawatir, susah, gelisah, galau, itu semua termasuk sakit batin. Memiliki tubuh, memiliki batin, maka punya konsekuensi yaitu mengalami sakit. Itulah salah satu bukti hidup ini adalah dukkha. Nah, bagaimana selanjutnya? Mari kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UBTW, tadi kebenaran mulia yang pertama adalah dukkha arya saca, yaitu kebenaran mulia tentang dukkha. Hidup ini dalam bentuk apapun adalah dukkha. Tadi, kita hidup, kita lahir, memiliki pancakanda, istilah dalam agama Buddha, yaitu memiliki badan jasmani, memiliki batin, maka punya konsekuensi mengalami sakit jasmani, mengalami sakit batin. Lalu apalagi bahwa bukti hidup ini dalam bentuk apapun dukkha? Ya, kalau kita memiliki harapan, memiliki keinginan, tidak tercapai apa yang diinginkan, itu juga dukkha. Kita akan merasa sedih, merasa tidak nyaman, tidak senang. Kalau apa yang kita inginkan tidak tercapai. Kemudian ketika kita bergaul di lingkungan sosial masyarakat, ketemu dengan orang yang dibenci, ketemu dengan orang yang tidak disukai, itu juga dukkha. Coba tadinya misalnya happy-happy, tiba-tiba lewat di depan kita orang yang tidak kita sukai atau kita pernah bermasalah, pernah bertengkar dengan dia. Tiba-tiba berubah suasana batin kita menjadi tidak senang. Ya, bertemu dengan orang yang dibenci, tidak disukai, ya dukkha. Sebaliknya berpisah dengan orang yang dicintai, misalnya keluarga, ya pasangan hidup, anak, kemudian orang tua, kakek nenek, ya orang-orang keluarga kita itu adalah orang-orang yang kita cintai. Ketika berpisah, mereka bepergian jauh, apalagi bepergian untuk selamanya karena meninggal dunia, pasti mengalami kesedihan. Ada yang mengalami suasana berkabung sampai berlama-lama dalam kesedihan. Itulah berpisah dengan orang yang dicintai. Ya. Jadi tidak tercapai yang dicita-citakan adalah dukkha. Bertemu dengan orang yang dibenci, dukkha. Berpisah dengan orang yang dicintai, dukkha. Pokoknya segala hal sesungguhnya mengandung benih dukkha. Bahkan kebahagiaan yang kita dambakan dalam kehidupan sehari-hari, katakanlah berhasil memiliki usaha maju, kemudian usahanya tiba-tiba mengalami perubahan, jatuh, rugi, bangkrut, ya dukkha.
kemudian bisa membangun rumah tangga bahagia, tiba-tiba nanti keluarganya ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal, ya duka. Kemudian memiliki misalnya rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, tiba-tiba kendaraannya lecet atau mengalami kecelakaan rusak, ya duka. Jadi apapun kebahagiaan yang ada di dunia ini, karena mengalami anicca, mengalami perubahan, maka sejatinya mengandung benih-benih duka. Karena itu kebenaran mulia yang pertama, dukkha Arya Saja, menyatakan hidup dalam bentuk apapun adalah duka. Inilah kebenaran mulia yang pertama. Nah, kebenaran mulia yang kedua adalah dukkha samudaya Arya Saja, yaitu kebenaran mulia tentang asal mula duka. Apa asal mula duka? Asal mula duka tidak lain adalah nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Dalam agama Buddha disebut tanha. Ya. Nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya itu ibarat orang haus minum air asin. Maka rasa hausnya tidak bisa sembuh, malah bertambah. Jadi kalau kita menuruti nafsu keinginan, maka yang namanya nafsu keinginan itu tidak akan pernah puas. Bahkan dunia jagat raya itu digulung dimiliki seorang diri, rasanya masih kurang. Begitulah nafsu keinginan. Seperti orang haus minum air asin. Rasa hausnya tidak sembuh, tidak bisa dipuaskan, tapi malah bertambah kuat. Itulah tanha. Itulah nafsu keinginan penyebab atau asal mula dari dukkha yang menjadi kebenaran mulia yang kedua. Kemudian nafsu keinginan ada 3 macam menurut agama Buddha, yaitu kama tanha, nafsu keinginan yang berhubungan dengan indria kita. Ya, indria mata itu inginnya rupa-rupa yang bagus, pemandangan yang indah. Kalau indria telinga ya suara-suara yang merdu, lagu-lagu yang menyenangkan. Kemudian kalau indria pembau ya inginnya bau-bau yang harum, bau-bau yang wangi. Ya kalau bau bangkai, bau yang tidak sedap nggak suka. Kemudian kalau indera pencecapan, lidah ya suka yang lezat, yang gurih, yang manis. Seperti itu. Kemudian kalau indera kulit, indera peraba ya sukanya yang sentuhan-sentuhan, yang halus. Ya kalau kita misalnya kebentur, itu sentuhan yang kasar nggak menyenangkan. Ya, itulah kama tanha. Ya. Kemudian juga ada indera pikiran, khayalan-khayalan, harapan-harapan, ilusi-ilusi. Itu juga merupakan bagian dari kama tanha. Kemudian tanha yang kedua disebut bhava tanha, yaitu keinginan untuk lahir kembali sebagai manusia. Ya karena merasa hidup sebagai manusia, punya pengalaman nikmat, bahagia, kaya, tercapai apa yang diinginkan, maka setelah tua, sakit, meninggal, pengennya lahir kembali sebagai manusia. Itu keinginan untuk lahir kembali sebagai manusia, bhava tanha. Kemudian sebaliknya ada vibhava tanha, yaitu keinginan untuk mengakhiri kehidupan sebagai manusia karena merasa ya hidupnya duka, bermasalah, orang-orang yang frustasi, kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, itu termasuk nafsu keinginan, vibhava tanha. Keinginan untuk mengakhiri duka melalui caranya sendiri. Nah, itu termasuk kebenaran mulia yang kedua, yaitu dukkha samudaya Arya Saja. Kebenaran mulia tentang asal mula dukkha. Baik, sahabat UPTV, kita tunggu yang satu ini untuk kelanjutannya. Ya, baik, sahabat UPTV dimanapun Anda berada.
Kita lanjutkan, yaitu kebenaran mulia yang ketiga disebut dukkha nirodha arya saja. Artinya kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha atau akhir dari dukkha. Jadi menurut agama Buddha, hidup ini dukkha. Dukkha itu ada sebabnya, yaitu sebabnya tanha, nafsu, keinginan. Kemudian dukkha itu bisa dilenyapkan, bisa diakhiri. Nah, lenyapnya dukkha akan tercapai kebahagiaan tertinggi yang disebut nibbana atau nirwana. Ya, kebahagiaan yang mutlak, kebahagiaan yang sudah tidak mengalami perubahan atau anicca. Itulah nibbana atau nirwana. Itu merupakan kesunyataan mulia atau kebenaran mulia yang ketiga. Kemudian kebenaran mulia yang keempat adalah dukkha nirodha gamini patipada arya saja, yaitu kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan dukkha. Bagaimana jalan atau cara untuk melenyapkan dukkha? Nah, Sang Buddha membabarkan bahwa jalan untuk melenyapkan dukkha yaitu harus melaksanakan jalan utama atau jalan tengah berunsur 8. Apa saja jalan mulia atau jalan tengah berunsur 8 itu? Yang pertama adalah samaditi, memiliki pandangan yang benar atau pengertian yang benar. Pengertian yang benar adalah pengertian yang menembus hukum-hukum kebenaran, hukum-hukum kesunyataan. Kemudian yang kedua adalah sama sangkapa. Sama sangkapa artinya memiliki pikiran benar. Ya, tadi pertama pandangan benar atau pengertian benar, yang kedua adalah pikiran benar. Kemudian yang ketiga adalah sama waja. Sama waja memiliki ucapan benar. Ya, ucapan benar, sama waja. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah sama kamanta, memiliki perbuatan benar. Ya, perbuatan benar itu sama kamanta. Kemudian yang kelima adalah sama ajiwa, artinya memiliki penghidupan benar atau memiliki mata pencaharian benar. Kemudian yang keenam adalah sama wayama, memiliki daya upaya atau usaha benar. Kemudian yang ketujuh yaitu sama sati, memiliki perhatian benar. Dan yang kedelapan adalah sama samadhi, memiliki konsentrasi benar. Itulah jalan mulia berunsur 8 sebagai jalan untuk mengakhiri atau mengikis dukkha. Dengan melaksanakan jalan mulia berunsur 8, sering disebut sebagai Atta Arya Magga, itu bahasa Pali, bahasa Sanskertanya adalah Hasta Arya Marga, yaitu jalan mulia berunsur 8, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar, maka dukkha itu bisa dikikis, bisa diakhiri, bisa dilenyapkan. Nah, itulah inti dari Dhammacakkappavattana Sutta, 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Nah, peristiwa kedua yang diperingati sebagai hari suci Asada adalah terbentuknya sangga pertama kali di dunia. Sangga itu adalah perkumpulan suci para biku atau komunitas kebikuan. Yaitu 5 siswa pertama yang menerima Dhammacakkappavattana Sutta akhirnya memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai biku. Nah, 5 biku pertama ini setelah diupasampada oleh Sang Buddha dengan sebutan Ehi Bhikkhu Upasampada, maka dengan munculnya kelima biku ini terbentuklah komunitas sangga, sehingga sangga muncul pertama kali. Nah, dengan munculnya sangga pertama kali, maka permata di dunia yang tadinya hanya 2, yaitu permata Buddha dan permata Dhamma, yang dicapai oleh Sang Buddha ketika mencapai penerangan sempurna, beliau kemudian menjadi seorang Buddha, itu permata Buddha muncul. Kemudian beliau memahami Dhamma, menemukan Dhamma, permata Dhamma muncul, itu diperingati sebagai Hari Raya Wesak. Nah, pada Hari Raya Asada ini, dengan terbentuknya sangga, maka permata sangga muncul di dunia. Sehingga lengkaplah 3 permata, yaitu Triratna atau Tiratana dalam bahasa Pali. Itulah 3 peristiwa suci yang diperingati pada Hari Raya Asaja atau Hari Suci Asada. Pertama yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pemutaran roda Dhamma yang pertama kali.
Yang kedua adalah terbentuknya sangga pertama kali. Dan yang ketiga adalah lengkapnya tiratana. Karena munculnya permata sangga di dunia ini. Permata Buddha, permata Dhamma itu diperingati pada hari raya Waisak. Kemudian pada hari raya Asada muncul permata yang ketiga, yaitu Sanggaratana. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangga Ratana. Inilah 3 peristiwa suci berkenaan dengan ajaran Sang Buddha yang diperingati pada hari suci Asada. Nah, pemirsa atau sahabat UBTV yang berbahagia, apa inti dari peringatan Asada ini? Yang lebih penting adalah bukan sekedar kita mengenang secara historis peristiwa-peristiwa suci itu. Yang lebih penting dari itu semua adalah dengan adanya peristiwa suci Asada ini, maka kita yang lahir sebagai manusia di dunia saat ini masih bisa mengenal Dhamma, masih bisa mengenal ajaran Sang Buddha. Itu yang paling penting. Bukan hanya mengenal, kita masih bisa mempelajari secara utuh Dhamma ajaran Sang Buddha yang ditulis dalam Tipitaka Pali, yaitu sebanyak 84.000 judul Dhamma. Dalam Tipitaka atau Tripitaka, itu masih utuh, masih bisa dipelajari. Nah, kita masih bisa mewarisi Dhamma ajaran Sang Buddha karena peristiwa Asada itu. Nah, setelah mewarisi Dhamma, apa yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan Dhamma itu. Dhamma itu ibaratnya resep obat. Resep obat itu manjur atau tidak bukan bergantung resepnya, tapi bergantung bagaimana kita meminum obat sesuai resep itu. Bagaimana bergantung kita mempraktekkan Dhamma sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Nah, apakah kita mampu mempraktekkan Dhamma untuk mengikis duka, untuk mengakhiri duka? Ya bergantung pada tingkat latihan dan kemampuan kita untuk mempraktekkan Dhamma. Nah, inilah makna yang lebih tinggi, yaitu bagaimana kita untuk terus-menerus belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma hingga bisa mencapai tujuan yang tertinggi, yaitu mengikis duka, mencapai Nibbana. Demikian uraian ini saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Soti Hontu, Namo Buddhaya.